Sudah bisa. Sudah ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa kembali mempelajari satu kitab yang cukup penting ya. Terkandung di dalamnya berbagai macam pelajaran-pelajaran yang harus diketahui oleh tiap-tiap kaum muslimin dan muslimat, yaitu kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Di pelajaran-pelajaran yang penting untuk segenap umat Islam. Dan seseorang ya wajib untuk mengetahui segala perkara-perkara yang disebutkan oleh penulis kitab ini ya berkaitan dengan agamanya, yaitu mulai dari kaitannya dengan ketauhidan, berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, dan berkaitan pula dengan berbagai macam ibadah yang wajib untuk dilakukan. Dan di sini Syekh menyebutkan tentang kaitannya dengan ibadah sholat ya, yang merupakan perkara yang wajib untuk dilakukan oleh tiap-tiap muslim dalam kehidupan sehari-harinya. Termasuk juga Syekh menjelaskan tentang kaitannya dengan akhlak yang mulia, ya, kemudian beradab dengan adab Islami, serta terdapat peringatan ya dari melakukan kesyirikan dan berbagai macam jenis kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dalam kita mempelajari kitab yang ringkas ini namun penuh dengan faidah dan pelajaran, dan kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang disertai dengan taufik dan hidayahnya sehingga terwujud menjadi amal yang saleh, yang dengan itu semuanya kita memohon kepada Allah, kita berharap kepada Allah agar kita digolongkan sebagai ahlul jannah dan dijauhkan dari golongan ahlun nar. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita masuk pada ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima dari kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Pelajaran yang kelima ini beliau rahimahullah menjelaskan atau menyebutkan tentang al-ihsan. Al-ihsan. Penulis mengatakan ruknul ihsani wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Rukun ihsan ada satu, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu untuk menghadirkan perasaan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang senantiasa melihat engkau. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ihsan ini adalah tingkatan Islam yang paling tinggi atau tingkatan agama yang paling tinggi. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, hadis yang panjang ya. Hadis yang bisa Anda temukan dalam hadis yang nomor 2 pada urutan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam didatangi ya, oleh Jibril yang pada saat itu menjelma menjadi manusia. Dan kemudian Jibril ini bertanya tentang perkara-perkara agama. Yang pertama Jibril bertanya tentang Islam. Kemudian Nabi menjawabnya dengan rukun Islam yang 5. Kemudian Jibril bertanya tentang iman, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan iman itu adalah rukun iman yang 6. Kemudian setelah itu Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Kemudian Nabi memberikan jawaban, ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak mampu menghadirkan perasaan itu, maka hendaklah engkau meyakini bahwa Allah senantiasa melihatmu. Nah, ihsan ini kata para ulama merupakan a'la rutabiddin. Jadi dia merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam agama. Jadi tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan, kemudian iman, kemudian Islam. Oleh karena itu ada ungkapan dari para ulama,
seorang muslim ya belum tentu dia mukmin dan apalagi muhsin ya. Tapi seorang muhsin ya, seorang yang muhsin yang sampai pada derajat ihsan, dia pasti adalah seorang mukmin dan seorang muslim. Ya, kalau seorang mukmin dia mesti muslim tapi belum tentu muhsin. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkatan ihsan adalah tingkatan yang paling tinggi. Ya, kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan ihsan itu? Ihsan kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, beliau mengatakan huwal itqan wal ijadatu fi tatmimil amali wa takmilihi hatta yablugha ala rutbatin. Ihsan itu adalah al-itqan wal ijadah. Jadi melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Melakukan amal itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dalam menyempurnakan amal sampai ya, penyempurnaan amal itu mencapai tingkatan yang paling tinggi. Itu makna daripada ihsan. Jadi seseorang ketika dia melakukan amal saleh, dia berusaha untuk beribadah kepada Allah, dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Dia lakukan dengan menyempurnakan ya, ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala sampai pada tingkatan kualitas yang paling tinggi, maka ini adalah disebut dengan ihsan. Oleh karena itu Nabi tadi mengatakan ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Karena dengan seseorang beribadah kepada Allah dengan merasa dirinya melihat Allah, maka dia akan bisa melakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dia akan melakukan ibadah itu dengan tingkatan yang paling terbaik. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak mampu untuk menghadirkan ya, seakan-akan engkau melihat perasaan seakan-akan engkau melihat Allah di hadapanmu, maka yakinlah bahwa Allah senantiasa mengawasimu. Ini pun juga tingkatan ihsan. Nah, sehingga di sini Nabi SAW mengatakan bahwa ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua tingkatannya ya, meskipun rukunnya cuma satu ya, akan tetapi ada dua tingkatan di situ. Tingkatan yang pertama adalah Nabi mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka kata para ulama ya, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan kalimat anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, maka ini adalah ibadah yang erat kaitannya dengan adanya istilahnya itu at-talab ya. Dia beribadah kepada Allah dengan dipenuhi kerinduan yang besar. Kita tahu bahwasanya seseorang ketika dia merindukan orang yang dicintainya, maka dia akan selalu ya terbayang-bayang dengan wajah orang yang dicintainya tersebut. Sampai seakan-akan orang yang dicintainya itu berada di hadapannya. Nah, sama ketika seorang hamba beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa ya ibadah yang dilakukannya adalah ibadah yang didorong oleh rasa cinta yang besar kepada Allah dan rasa rindu yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia akan terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah karena kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, sedangkan bentuk ihsan yang kedua, dan ini merupakan tingkatan yang paling rendah dari ihsan, namun dia tentunya masih merupakan tingkatan paling tinggi dalam agama, adalah fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Apabila engkau tidak mampu untuk menghadirkan perasaan seakan-akan engkau melihat Allah, Allah ada di hadapanmu, maka yakinlah bahwa Allah itu senantiasa melihat engkau. Nah, ini adalah ibadahnya ya al-harab, ya ibadahnya orang yang berlari dari takut, ya, dari rasa takut. Itu ketika seseorang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu ya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul rasa takutnya kepada Allah, maka rasa takut itu mendorong dia untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, maka para ulama menyebutkan tingkatan ya
ibadah yang disertai dengan dorongan kecintaan yang besar dan kerinduan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia beribadah dengan sempurna, beribadah dengan sebaik-baiknya, maka ini tentunya tingkatan yang jauh lebih tinggi daripada tingkatan seseorang yang beribadah ya dengan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa takut kepada Allah, ya, merasa ya khawatir ya atas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga dia berusaha untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah dengan dasar rasa takutnya kepada Allah. Namun kedua-duanya sekali lagi merupakan rukun ihsan. Artinya ya kedua-duanya adalah perkara yang sangat tinggi kedudukannya di dalam tingkatan-tingkatan agama. Ya, karena sekali lagi dalam ihsan ini ada usaha seorang hamba untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah dengan sebaik-baiknya sampai pada tingkatan yang paling tinggi dalam beragama. Kemudian juga berkenaan dengan ihsan ini, para ulama juga mengatakan bahwa ihsan itu tidak hanya erat kaitannya dengan beribadah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ihsan ini juga termasuk dibutuhkan atau dituntut kepada seorang hamba ketika seorang hamba ini berinteraksi dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dia melakukan ya perbuatan-perbuatan yang terbaik, ya, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada makhluk. Ya, dengan memberikan kemanfaatan kepada makhluk, yang semua itu tentunya diniatkan untuk menjadi satu amal kebaikan yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang agung, sebagaimana Allah taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk ya berlaku adil dan berbuat ihsan, berbuat kebajikan, serta memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan perbuatan yang mengandung permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dalam kaitannya dengan ihsan ini, Allah juga perintahkan melakukan ihsan kepada makhluk, yaitu di dalam Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Allah berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Ya, wa ahsin, dan berbuat baiklah kepada orang lain, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa la tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kamu melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan. Ya. Dalam kaitannya dengan ihsan kepada makhluk, ya, bahkan sampai berkaitan dengan berperang dan berkaitan dengan membunuh, ya, yang tentunya dibenarkan di sini, ya, pembunuhan yang dibenarkan di sini, tetap diperintahkan seorang hamba itu untuk melakukannya dengan ihsan, dengan penuh kebaikan. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Innallaha kataba 'alaikumul ihsana 'ala kulli syai'." Ya, sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan atas kalian untuk berbuat ihsan, berbuat kebajikan 'ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qatlata. Maka ketika ya kalian membunuh, maka perbaguslah dalam membunuh. Maksudnya adalah ketika memberikan hukuman mati ya kepada orang yang berhak untuk dihukum mati, maka ya berikan hukuman mati itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jadikan hukuman itu menjadi hukuman yang tidak menjadi siksaan bagi orang yang dihukum. Ya, seperti misalnya dengan hukuman mati yang dilakukan ya oleh pemerintah kaum muslimin yang menegakkan hukum qisas misalnya, maka seseorang yang dihukum mati dengan dipenggal kepalanya secara ya langsung dipenggal begitu, maka ini akan mempercepat proses kematiannya sehingga tidak lama dia merasakan rasa sakit akibat pembunuhan tersebut. Ataupun dalam kondisi perang, jihad fisabilillah, dalam peperangan misalnya,
ya terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang yang menjadi musuhnya. Ya, maka kaum muslimin dilarang ya untuk menyiksa ya musuhnya, untuk mencincang-cincang tubuhnya musuh, tidak diperkenankan seperti ini. Tapi ya muslim diperintahkan ketika pun sampai dalam kondisi peperangan, maka kaum muslimin diperintahkan kalaupun mereka membunuh musuhnya, bunuhlah dengan yang baik. Ya, bunuhlah dengan cara tidak ya sampai berlebihan dalam memberikan rasa sakit kepada musuhnya ketika peperangan. Ya, tidak boleh menyiksa dan semacamnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Apabila kalian menyembelih hewan, ya, entah untuk kurban, akikah atau semacamnya, fa ahsinu dzibhata, maka perbaguslah kalian dalam menyembelih hewan tersebut. Ya, bagaimana caranya? Nabi mengatakan ya dengan cara ya falyuhidda syafratahu ya falyurih dzabihatahu. Nabi perintahkan untuk mempertajam ya pisau yang digunakan untuk menyembelih hewan tersebut ya supaya ketika menyembelih itu tidak terlalu ya berlebihan dalam memberikan rasa sakit ketika terjadi penyembelihan ini ya karena pisau yang dipakai sangat tajam sehingga cepat memutus urat-urat yang urat-urat yang akan segera membuat si hewan itu ya segera mati. Kemudian falyurih dzabihatahu, dan berikanlah ya rasa nyaman kepada hewan yang disembelih. Ya, di antaranya adalah Nabi melarang seseorang yang ingin menyembelih hewan itu kemudian dia menyembelih kawannya di hadapan kawannya hewan tersebut yang masih hidup. Ya. Semisal dia memiliki 2 kambing, ya 1 kambing itu disembelih, maka tidak diperbolehkan penyembelihan kambing itu di hadapan kambing yang satunya. Ya. Tidak diperbolehkan untuk disembelih di hadapan kambing yang belum disembelih ya karena hal itu akan menjadi rasa takut ya dan satu penyiksaan ya yang dirasakan ya oleh kambing yang belum disembelih tersebut. Nah, ini dalam kaitannya dengan membunuh dan menyembelih diperintahkan ya seorang hamba itu untuk melakukan ihsan, berlaku yang sangat baik dalam melakukan hal-hal semacam ini. Apalagi kemudian dalam kaitannya dengan memberikan kebaikan kepada kaum muslimin secara khusus dan orang-orang ya manusia secara umum. Ya, maka tentunya sangat dianjurkan ya kaum muslimin untuk memperbagus kebaikan-kebaikannya ya dicurahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan seseorang ketika dia sampai pada derajat ihsan ini, dia akan mendapatkan banyak keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195 bahwa orang-orang yang melakukan ihsan baik itu dalam beribadah kepada Allah maupun ihsan dalam ya kehidupan kepada sesama makhluk ya. Ihsan dalam kehidupan sesama makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang melakukan kebajikan ini. Ya, sebagaimana Allah mengatakan wa ahsinu, dan berlaku baiklah, berlaku ihsanlah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berlaku ihsan. Dan kemudian ya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam surah An-Nahl ayat 128. Allah mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan ihsan, yang melakukan kebajikan dalam ibadah maupun kepada makhluknya. Demikian pula dalam surah Al-Ankabut ayat 69 Allah mengatakan wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu benar-benar bersama orang-orang yang berlaku ihsan. Jadi kebersamaan Allah yang Allah kabarkan dalam 2 ayat ini merupakan kebersamaan Allah yang bersifat khusus ya karena Allah itu membersamai makhluknya dengan Allah senantiasa memperhatikan ya dan memelihara makhluknya tersebut ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ya perhatian dan pengawasan kepada makhluknya itu atau kebersamaan kepada makhluknya ini itu dengan 2 bentuk. Ya. Para ulama menyebutkan dengan istilah yang pertama adalah ma'iyatun 'ammah, kebersamaan Allah yang sifatnya umum. Ya, semua makhluk itu mendapat
perhatian Allah, pemeliharaan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, Allah mengawasi mereka. Kemudian ada pengawasan yang bersifat khusus atau kebersamaan Allah yang bersifat khusus, yaitu ma'iyatullah khassah, ya. Kebersamaan Allah yang bersifat khusus, dan kebersamaan ini hanya Allah berikan khusus kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan kebajikan. Maka Allah senantiasa mengawasinya, senantiasa membersamainya dengan selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hamba yang Allah Ta'ala istimewakan ini. Ya, ketika Allah menentukan rezekinya, maka Allah akan berikan rezeki yang terbaik untuknya. Ketika Allah memilih hidayah untuknya, maka Allah akan arahkan hamba-hambanya yang berbuat ihsan ini kepada hidayah yang paling lurus. Ya, dan ketika Allah memberikan kehidupan di dunia ini, maka Allah pilihkan kehidupan dunia ini yang terbaik untuk mereka. Nah, maka ini adalah merupakan ma'iyah khassah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Termasuk juga ketika Allah memberikan perlindungan, maka Allah akan melindunginya dari perkara-perkara yang paling membahayakan untuk agama dan untuk kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Maka inilah keistimewaan yang Allah berikan, kemuliaan yang Allah Ta'ala curahkan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala cintai dari kalangan orang-orang yang berlaku atau berbuat ihsan ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang melakukan ihsan ini dengan Allah memberikan pahala yang paling besar. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat 26, Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berlaku baik, berlaku ihsan, baik ihsan dalam ibadah kepada Allah maupun ihsan kepada sesama makhluk, maka Allah akan memberikan al-husna, balasan yang terbaik, yaitu berupa al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadah, dan Allah akan memberikan tambahan pahala untuknya. Yang mana kalimat ziyadah, tambahan ini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ia merupakan ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kaitannya dengan tafsiran ayat ini. Tambahan yang Allah maksudkan dalam ayat ini Rasul jelaskan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penduduk surga itu telah memasuki tempat-tempat mereka di dalam surga, qala Allahu tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman kepada para penghuni surga ini, turiduna syai'an azidukum, adakah nikmat-nikmat yang kalian inginkan sehingga aku akan menambahkan kepada kalian nikmat-nikmat yang kalian inginkan ini setelah kalian mendapatkan nikmat-nikmat yang telah kalian rasakan di surga ini. Artinya pada saat itu Allah menawarkan kepada para penghuni surga, ada enggak satu kenikmatan yang belum aku berikan, kemudian kalian menginginkannya, maka aku akan berikan nikmat yang kalian inginkan tersebut. Maka apa kata para penghuni surga? Mereka mengatakan, alam tubayyid wujuhana, wahai Tuhan kami, bukankah kau telah mencerahkan, memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, segala apa yang disukai oleh jiwa manusia telah dirasakannya. Wa tunajjina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari siksa api neraka. Yang tentunya siksa api neraka ini siksa yang tidak ada tandingannya dari berbagai macam siksaan yang pernah dirasakan oleh manusia di dunia. Maka ini tentu keberuntungan yang sangat besar, kebaikan yang paling baik. Oleh karena itu tadi dalam ayat surah Yunus tadi Allah mengatakan al-husna, balasan yang terbaik berupa al-jannah. Nah, maka kemudian setelah para penghuni surga menyatakan rasa puasnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka, maka kemudian Nabi pun mengatakan fayakshiful hijab, maka Allah membuka hijabnya.
Ya, Allah membuka tirai yang Allah ciptakan, tirai ini untuk menghalangi ya pandangan Allah kepada makhluknya secara langsung, agar supaya ya tidak hancur ya. Ketika manusia hidup di bumi atau manusia hidup di dunia ya, mereka tidak bisa secara langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi SAW ketika Mi'raj ke langit, Nabi pada saat itu tidak secara langsung melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi melihat cahaya yang sangat terang yang merupakan tirai ya, hijabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam riwayat yang lain Allah menjelaskan ya, atau Nabi SAW mengatakan bahwa ketika hijab ini dibuka ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan hancur semua yang Allah taala lihat. Seperti halnya kisah Nabi Musa alaihissalam yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Ya, ketika Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan lantarani, kamu tidak akan bisa melihatku ya, karena Nabi Musa ketika itu masih hidup di dunia. Ya, belum Allah ciptakan dengan bentuk yang mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan seseorang ketika dia sudah mati kemudian sudah masuk ke dalam surga, Allah jadikan mereka abadi, maka pada saat itu mereka mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi dalam Al-Qur'an ya, Allah ketika menceritakan tentang permintaan Musa itu, Allah mengatakan lantarani, kau tidak akan bisa melihatku. Walakin unzur ilal jabal, kata Allah, kan tapi coba kau perhatikan gunung itu. Fa in istaqar fa idza istaqarra faqad ra'ani. Ya. Fa idza istaqarra faqad tarani ya. Apabila gunung itu masih tetap berdiri tegak, ya, maka engkau akan bisa melihatku. Namun kemudian ya ketika Allah falamma tajalla ilal jabal, ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung itu, maka pada saat itu gunung itu pun menjadi hancur dan rata. Ya, menjadi hancur dan rata, menjadi tanah yang datar. Nah, kemudian ya ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ya yang awalnya sebelumnya ya di tempat tersebut ada gunung yang menjulang tinggi, kemudian setelah terjadi peristiwa tajalli ya, Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri kepada gunung yang besar itu, kemudian menjadi rata. Nabi Musa melihat di tempat gunung itu berdiri kemudian menjadi ya tanah yang rata, maka Nabi Musa alaihissalam pada saat itu tersungkur dan pingsan. Kemudian memohon ampun kepada Allah atas permintaan yang terkandung kezaliman untuk diri Nabi Musa alaihissalam sendiri. Ya. Ini keadaan ketika di dunia tidak ada satupun manusia yang mampu untuk melihat Allah secara langsung. Ya, karena nanti akan hancur diri manusia. Namun ketika manusia ini telah dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, Allah jadikan fisik manusia ini ya mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan ya tubuh manusia ini menjadi abadi, maka terutama bagi para penghuni surga, kelak mereka di dalam surga akan melihat Allah. Ya, Nabi mengatakan fayakshiful hijab, maka pada saat itu Allah membuka hijabnya. Maka kemudian Nabi mengatakan fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wajal. Maka tidak ada ya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang lebih dicintai oleh para penghuni surga melebihi daripada kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kemudian Nabi SAW ya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan, ihsan dalam beribadah kepada Allah dan ihsan kepada makhluk, maka dia akan mendapatkan al-husna, balasan yang terbaik berupa surga Allah, wa ziyadah, dan juga tambahannya yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga yang merupakan nikmat yang paling tinggi dan nikmat yang paling agung. Ini adalah di antara keutamaan seseorang ya melaksanakan ihsan dalam kehidupannya. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya miftahu husulir rahmah, kunci untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ihsanu fi ibadatil khaliq was-sa'yu fi naf'i abidihi. Yaitu ihsan di dalam beribadah kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berusaha untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada tingkatan yang paling
paling tinggi, ya, dengan senantiasa ya menjalankan apa yang disabdakan oleh Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah ada di hadapanmu. Fa in lam takun tarahu, apabila kamu tidak mampu menghadirkan perasaan itu, maka yakinlah fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah senantiasa melihatmu. Ya, jadi seseorang jika dia ingin mendapatkan rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah melakukan ihsan dalam beribadah. Kemudian yang kedua adalah wasa'yu fi naf'i 'abidihi, dan berusaha dengan sebaik-baiknya dalam memberikan kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika dia memiliki ilmu, ya dia berlaku ihsan kepada makhluk dengan menularkan ilmunya. Ya, jika dia memiliki harta, maka dia berbuat ihsan ya kepada makhluk dengan hartanya tersebut. Ya, jika dia memiliki tenaga, memiliki kedudukan, ya, memiliki berbagai macam kemanfaatan, maka dia gunakan semua itu untuk berlaku ihsan, berlaku sebaik-baiknya kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ihsan. Dan ihsan ini erat sekali dengan kaitannya dengan istilah yang sering kita dengar, yaitu muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang sampai pada derajat ihsan ini, maka ya pasti dia akan sampai pula pada tingkatan muraqabah, ya, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seseorang ya berusaha untuk ihsan, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan tadi, yang itu semuanya adalah merupakan keutamaan-keutamaan yang paling besar dan paling utama. Nah, sekarang kita masuk pada ad-darsus sadis, ya, pelajaran yang keenam, yaitu syurutus shalah, syarat-syarat salat. Nah, sekarang kita sampai pada satu ibadah yang sangat penting dan merupakan rukun Islam yang kedua yang wajib ditunaikan oleh tiap-tiap hamba Allah yang beriman, yaitu mengerjakan as-shalah, ya, yaitu salat al-maktubah, salat-salat yang 5 waktu. Jadi disebutkan pada pelajaran yang keenam adalah syarat-syarat salat. Ya, apa yang dimaksud dengan syarat? Ya, syarat itu adalah sesuatu yang menjadikan ibadah seorang hamba itu sempurna dan sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perkara tersebut tidak termasuk dari bagian ibadah yang dilakukannya. Jadi syarat itu sesuatu yang di luar yang dipersyaratkan. Ya, yang di luar apa yang dipersyaratkan. Nah, ketika kita membaca di sini syurutus shalah, syarat-syarat salat, berarti ada perkara-perkara yang harus dilakukan untuk supaya salatnya diterima oleh Allah, tapi perkara-perkara tersebut tidak termasuk dari bagian pelaksanaan salat. Ya, tidak termasuk dari kaitannya dengan ya perbuatan kandungan salat tersebut. Nah, sehingga syurut atau syarat-syarat itu sesuatu yang di luar sesuatu yang dipersyaratkan. Maka Syekh mengatakan di sini syurutus shalah, syarat-syarat salat, wahiyat tis'atun, dia ada 9. Yang pertama adalah al-Islam. Ya. Orang yang mengerjakan salat itu dia harus Islam, harus Muslim dia. Ya, kenapa? Karena Islam ini yang menjadikan amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa seseorang dikatakan dia Islam atau Muslim? Ya, dengan cara dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakininya. Ya, maka dia wajib Islam terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah. Ya, tidak akan diterima segala ya amal-amal kebaikannya jika dia tidak memilih Islam sebagai agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, sehingga Islam ini adalah syarat pertama. Nah, Anda perhatikan di sini al-Islam, Islam itu merupakan syarat sahnya sholat. Akan tetapi
Islam ini bukan bagian daripada sholat. Ya, karena sholat itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, nggak ada sangkut pautnya dengan Islam dalam kandungan pelaksanaan sholatnya itu. Ya, akan tetapi kalau orang itu dia tidak memeluk agama Islam terus kemudian sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT, tidak sah. Ya. Sehingga syarat itu sesuatu yang di luar sholat tapi ya, harus dilakukan demi untuk menjadikan sholat yang dilakukannya nanti akan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wal aqlu, ya, berakal, ya. Berakal. Jadi seseorang ya ketika dia sholat dia wajib berakal, ya. Bukan orang yang al-junun, orang yang memiliki ya kegilaan pada dirinya. Ya, karena sholat itu ya, dibutuhkan ya, adanya kekhusyuan, ya, kemudian pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan, yang semua ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya ya, kecuali bagi orang yang berakal, ya, bagi orang yang berakal. Nah, sehingga al-majnun, orang yang gila, itu tidak diterima sholatnya, tidak sah. Kalau misal ada orang gila, ya, orang gila ini dulu sebelum dia gila, dia itu orang yang rajin sholat. Nah, kemudian setelah itu Allah ya berikan dia musibah berupa dia menjadi orang gila. Maka ketika dia dalam kondisi gila, dia kemudian melakukan sholat. Ya, dia takbiratul ihram Allahu Akbar sampai kemudian dia salam sesuai dengan gerakan sholat yang dia ingat semasa dulu dia belum terjangkiti penyakit gila ini. Ya, dalam kondisi gila dia melakukan itu semuanya, maka sholat yang seperti ini tidak sah dan tidak diterima oleh Allah untuk si gila tersebut. Nah, berkenaan dengan hal ini, ya, terdapat sabda Nabi SAW yang menyatakan, rufi'al qalamu an thalathatin. Pena itu diangkat dari 3 manusia. Maksudnya apa pena itu diangkat dari 3 manusia? Tidak dicatat kebaikannya dan tidak pula dicatat keburukannya. Kalau ada ya orang di antara 3 golongan manusia ini, dia melakukan kebaikan, dia tidak dicatat kebaikannya dan tidak dapat pahala. Ya, tapi ketika termasuk juga ketika dia melakukan keburukan, melakukan perbuatan dosa, maka juga tidak dicatat dia sebagai orang yang melakukan dosa tersebut. Ya. Nah, salah satunya dari 3 golongan ini, Nabi SAW mengatakan, ya, adalah orang yang majnun, ya, orang yang gila. Karena orang yang gila dia tidak memiliki niat untuk melakukan kebaikan. Dia ketika melakukan keburukan pun juga tidak ada niat untuk melakukan keburukan karena akalnya telah hilang. Sehingga dia tidak bisa membedakan ini hak, ini batil, ini baik dan ini buruk. Kemudian yang ketiga adalah at-tamyiz. At-tamyiz. Apa yang maksud dengan at-tamyiz? At-tamyiz itu adalah usia ya seorang anak di mana anak itu bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Itu namanya at-tamyiz. Dan dijelaskan ya, untuk kaitannya dengan sholat ini ya, usia tamyiz itu adalah usia yang disebutkan Nabi adalah usia 7 tahun. Usia 7 tahun. Karena ada sabda Nabi SAW, muru abna'akum bis shalah. Perintahkanlah ya oleh kalian anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat. Ya, untuk mengerjakan sholat lisab'i sinin. Ketika anak itu sudah sampai usia 7 tahun. Nah, kata-kata perintahkan kepada anak kalian untuk mengerjakan sholat dikala anak kalian itu sudah 7 tahun, ini menunjukkan bahwa di usia 7 tahun itu anak itu sudah mulai tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Mulai bisa membedakan. Ya, mulai bisa membedakan. Sehingga kemudian diperintahkan untuk mengerjakan sholat di usia 7 tahun ini. Ya, namun tidak boleh diberi sanksi ya, karena Nabi SAW mengatakan wadribuhum 'alaiha li 10 sinin, dan pukullah mereka jika meninggalkan sholat di usia sampai pada usia 10 tahun. Ya. Jadi di usia 7 tahun
Rasulullah SAW hanya memerintahkan orang tua untuk memerintahkan anaknya untuk mengerjakan sholat saja. Tapi ketika anak itu mungkin ya masih belum mau untuk sholat misalnya, maka tidak diperbolehkan untuk diberikan sanksi, yaitu dipukul. Ya. Tapi sebisa mungkin untuk ya benar-benar diarahkan, ya benar-benar diarahkan, dibimbing untuk anak itu mengerjakan sholat di usia 7 tahun. Ya, termasuk juga di usia 7 tahun ini sebisa mungkin anak itu sudah bisa mengerjakan sholat, ya sudah bisa mengerjakan sholat, sehingga di usia itu anak itu bisa diperintah untuk mengerjakan sholat sehingga dia pun bisa melakukannya. Nah, sedangkan kalau anak itu sudah berusia 10 tahun, nah baru diberikan sanksi. Ya, jadi kalau mereka tidak mau mengerjakan sholat maka dipukul. Tapi pemukulan ini ada ketentuannya, ya. Ada ketentuannya, bukan memukul ini untuk menghajar, ya, tapi memberikan pengajaran. Ya, pengajaran sangat berbeda dengan penghajaran. Jadi jika anak itu ya tidak mau melakukan sholat maka boleh dipukul, tapi pemukulannya tidak diperbolehkan, ya pemukulan yang keras yang bisa membuat anak itu celaka. Ya, tidak boleh kemudian memunculkan bekas seperti memar dan semacamnya. Kemudian pemukulan ini juga hendaklah memilih anggota tubuh yang tidak berbahaya, ya, tidak berbahaya. Nah, ini juga menggambarkan bahwasanya seorang anak itu seharusnya tidak pernah dihukum dengan pukulan kecuali perkara-perkara yang sangat penting seperti sholat ini. Ya, seperti sholat ini, kalau anak itu tidak mau mengerjakan sholat di usia 10 tahun boleh dipukul. Ya, tapi kalau hal-hal yang lain ya, yang bukan sesuatu yang penting, maka sebisa mungkin sang anak jangan diberi hukuman pemukulan terhadapnya. Ya, karena kalau anak itu sudah dibiasakan ya dikit-dikit dipukul, lama-lama anak ini ya biasa ya, terbiasa dengan hukuman-hukuman tersebut sehingga dia tidak tahu mana yang sangat penting untuk dia lakukan dan mana yang tidak terlalu penting, karena setiap salah dia selalu dipukul. Dia tidak akan bisa membedakan mana yang harus ya dilakukan, yang ditekankan untuk dilakukan dan mana yang tidak. Taib at-tamyiz ya. Ini adalah syarat sholat ya, syarat sahnya sholat. Jadi kalau anak di usia 7 tahun atau 10 tahun ya, tapi dia belum sampai baligh, kemudian dia melakukan sholat, maka jika sholatnya benar ya, maka sholatnya sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya waraf'ul hadath. Waraf'ul hadath, menghilangkan hadath. Ya, hadath ini adalah satu keadaan ya yang kemudian menjadikan orang tersebut terhalangi untuk bisa melakukan ibadah sholat atau melakukan ibadah yang disyaratkan untuk bersih dari hadath. Dan hadath ini terjadi ya, ada hadath besar dan ada hadath kecil. Hadath besar itu adalah karena melakukan jima ya, hubungan biologis, atau karena haid dan nifas bagi wanita, atau seorang laki-laki itu mengeluarkan air maninya, yang mengeluarkan air maninya. Ya, termasuk juga perempuan ya, ketika mengeluarkan air maninya, ketika tanpa air maninya keluar, maka dia pun juga termasuk dalam kategori berhadas besar. Karena hadas besar ini ya bisa diangkat keadaannya, dihilangkan keadaannya dengan cara mandi, ya, mandi besar. Itu dengan mengguyurkan air ke seluruh tubuh, ya, dari atas kepala sampai kaki terkena seluruh siraman air. Kemudian ada hadas kecil. Hadas kecil ini terjadi karena seseorang itu buang air besar atau buang air kecil atau karena sebab kentut. Maka ini bisa dihilangkan dengan cara seseorang tersebut melakukan wudhu. Dan Nabi SAW mengatakan, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Tidak diterima salat seseorang dengan tanpa bersuci. Baik itu bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian yang berikutnya adalah izalatun najasah. Menghilangkan najis. Ya, menghilangkan najis.
Allah berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir, ya, dan hendaklah engkau mensucikan pakaianmu. Maksudnya adalah ya, membersihkan pakaian dan tempat untuk mengerjakan sholat dari najis. Jika seseorang melaksanakan sholat ya tanpa disebabkan karena udzur syar'i, dia tetap menggunakan pakaian yang najis atau ya berada di tempat yang najis ketika sholat, dan dia dalam keadaan mampu untuk menghilangkan najis tersebut, maka ketika dia tahu dia melakukannya dengan pakaian yang najis atau tempat yang najis, maka yang seperti ini tidak sah sholatnya. Akan tetapi jika dia tidak mengetahui pada pakaiannya ada najis atau pada tempat sholatnya ada najis, kemudian ya setelah selesai sholat dia baru sadar bahwa pakaian dan tempat yang dia lakukan untuk sholat itu adalah terdapat najisnya, maka yang seperti ini tidak membuat keabsahan sholatnya hilang. Jadi tidak perlu dia mengulang sholatnya. Ini berdasarkan sebuah keterangan ya dari Nabi SAW. Ada sebuah peristiwa di masa Nabi SAW. Nabi SAW itu ketika sholat, karena dulu itu sholatnya bukan di atas lantai ya, tapi di atas tanah gitu. Tiba-tiba Nabi SAW itu melepaskan terompah beliau, melepaskan sandal beliau. Yang kemudian pada saat itu para sahabat yang bermakmum bersama Rasulullah ikut melepas sandal mereka. Maka setelah selesai sholat, Nabi mengatakan kepada mereka, mengapa kalian melepas sandal-sandal kalian? Maka para sahabat mengatakan, kami melihat Anda melepaskan sandal, maka kami pun mengikuti Anda melepaskan sandal. Ini menunjukkan bahwasanya ya imam itu diikuti ya, diikuti dalam semua perbuatan sholatnya. Nah, namun kemudian Nabi SAW mengatakan, ya sesungguhnya aku melepaskan sandal itu disebabkan ya karena ya pada saat itu Jibril datang untuk mengingatkan kepadaku bahwa di bawah sandalku itu ada najis, ada kotoran najis. Maka aku pun melepaskannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang di tengah-tengah sholat, kemudian dia mengetahui ada di bagian tubuhnya atau bagian pakaiannya atau apa yang ada pada dirinya itu bagian najis yang pada saat itu bisa dihilangkan, maka tanpa perlu membatalkan sholat dia hendaklah menghilangkannya. Tanpa membatalkan sholat hendaklah dia menghilangkan dari dirinya. Seperti Nabi tadi, Nabi menggunakan sandal yang ada najisnya. Ya, kemudian diingatkan oleh Jibril bahwasanya di sandal tersebut ada najis, maka Nabi langsung melepaskannya, ya tanpa membatalkan sholatnya. Maka ini menunjukkan bahwa menghilangkan najis itu adalah syarat agar sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian ya yang menunjukkan bahwasanya ketika seseorang itu melakukan ibadah sholat, kemudian pada pakaiannya terdapat najis tapi dia tidak tahu, ketika selesai sholat baru dia mengetahuinya dan kemudian ya dia tidak perlu mengulangi sholatnya karena sholatnya insya Allah Ta'ala diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah maka dalam hadis tadi Nabi SAW ketika di tengah-tengah sholat, ya, di mana di saat Nabi SAW itu mengenakan sandal yang ada najisnya, pada saat Nabi tidak mengetahuinya, maka sholat yang dilakukannya pada saat itu ya sah, ya, sehingga Nabi tidak mengulangi dan tidak membatalkan sholatnya ketika Nabi mengetahui dari malaikat bahwa sandalnya itu terdapat najis. Tapi yang dilakukan oleh Nabi pada saat itu adalah melepaskan sandal itu segera. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang mengenakan pakaiannya atau tempat yang digunakan untuk sholat itu terkontaminasi dengan najis, kemudian ya dia tidak tahu sampai dia menyelesaikan sholatnya, maka sholatnya tetap sah. Kemudian wasatrul aurah, menutupi aurat. Dan ini adalah kewajiban dalam melaksanakan sholat. Sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi SAW
la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak akan menerima salatnya seorang yang telah haid, wanita yang telah haid maksudnya adalah wanita yang telah baligh, illa bi khimarin, kecuali dengan khimar. Khimar itu adalah penutup kepala. Maksudnya di sini adalah berkenaan dengan menutup aurat. Ya, menutup aurat. Ya, baik untuk laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk menutup aurat dalam melaksanakan sholat. Kan dalam sholat itu ya, dibuka auratnya, karena itu akan membatalkan sholatnya. Kemudian apabila seseorang misalnya di tengah sholat, ya, kemudian tiba-tiba tersingkap auratnya, maka dia harus segera menutupnya. Ya, dia harus segera menutupnya. Tapi kalau sejak awal ya dia sholat itu dia mengenakan pakaian yang minim, kemudian menampakkan auratnya, maka sholatnya akan menjadi batal. Ya, tapi kalau di tengah sholat kemudian ada sesuatu hal sehingga pakaiannya itu tersingkap ya tanpa auratnya, maka harus segera ditutup. Ya. Kalau dia misalnya melihat tersingkapnya auratnya itu kemudian dia biarkan dengan waktu yang lama, maka sholatnya tidak sah karena dia membiarkan auratnya terbuka. Sedangkan syarat sahnya sholat adalah tertutupinya aurat. Kemudian yang berikutnya syarat sahnya sholat adalah dukhulul waqti. Telah masuk waktu sholat. Telah masuk waktu sholat. Jadi ketika seseorang itu hendak melaksanakan sholat, maka dia harus memperhatikan waktunya. Jika dia melakukan sholat di satu waktu yang harus dia lakukan di situ, di waktu tersebut, tapi waktu itu belum datang, maka tidak sah sholatnya. Seperti misalnya ada orang niat sholat zuhur, tapi dia lakukan di jam 10 pagi misalnya. Dia niat untuk sholat zuhur. Dia laksanakan sholat zuhur itu dengan sebaik-baiknya. Ya, sekhusyuk-khusyuknya dia lakukan. Tapi waktu zuhur belum masuk. Ya, karena dia melakukan sholat zuhurnya di jam 10 pagi. Nah, maka sholat yang seperti ini tidak sah dan tidak diterima oleh Allah sebagai sholat zuhur. Ya, kecuali jika ada beberapa hal yang menjadikan seseorang itu boleh menjamak sholatnya. Ya, boleh menjamak sholatnya seperti safar atau keadaan-keadaan yang lain yang membolehkan seseorang itu untuk menjamak sholatnya, maka dia boleh ya melakukan sholat di waktu yang lain di dalam waktu sholat yang sebelumnya atau sesudahnya. Seperti misalnya seseorang melakukan jamak takdim ya, jamak yang dilakukan di awal waktu, maka dia misalnya menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar di waktu zuhur. Atau jamak takhir, menjamak tapi di waktu akhir, yaitu dia menjamak sholat zuhur dan sholat asar tapi dilakukan di waktu asar. Nah, yang seperti ini dibolehkan jika ada udzur syar'i yang membolehkannya. Namun secara hukum asal wajib bagi seorang hamba untuk melaksanakan sholat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di dalam syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-103, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu telah diwajibkan atas orang-orang beriman ya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan waktunya. Ya, ada waktu-waktu tertentu. Kemudian yang ke-8, syarat yang ke-8 adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Allah mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hendaklah engkau hadapkan wajahmu menuju kepada Al-Masjidil Haram. Yaitu menuju kepada Ka'bah. Jadi menghadap kiblat itu adalah kewajiban ya, dan tidak sah seseorang ketika dia salat tidak menghadap kiblat. Dan Nabi SAW juga mengatakan idza qumta ila shalah fa asbighil wudu'a tsumma istaqbilil qiblah. Apabila engkau menegakkan salat, maka hendaklah kau sempurnakan wudhumu, kemudian menghadaplah kepada kiblat. Dan kemudian kalau seandainya ya
Ada orang itu yang melaksanakan sholat di satu tempat di mana dia tidak tahu arah kiblat. Kemudian dengan ijtihadnya dia, dengan usahanya dia untuk menentukan arah kiblat, maka dia tentukanlah satu arah itu yang dia yakini sebagai arah kiblat. Kemudian dia sholat menghadap arah tersebut. Kemudian suatu ketika ya setelah dia melewati ya waktu sholat tersebut, kemudian dia mendapati ada berita atau informasi bahwa dia keliru dalam menghadap kiblatnya. Yang seharusnya dia menghadap misalnya ke kiri, dia menghadap ke kanan misalnya. Maka yang seperti ini sholatnya tidak perlu diulang. Ya, kenapa? Karena dia tidak sengaja, tidak menyengaja. Ya, kecuali kalau dia menyengaja, dia tahu bahwa kiblat itu mengarah ke kanan misalnya ya, kemudian dia mengarahkan dirinya ke kiri, memang menyengaja untuk menyelisih kiblat, maka ini adalah tidak sah sholatnya. Terus bagaimana dengan keadaan orang-orang yang hidup di Indonesia misalnya, karena saking jauhnya dengan Ka'bah sehingga mempersulit mereka orang-orang Indonesia untuk menentukan dengan pasti arah kiblat. Akan tetapi yang diketahui adalah arah menuju kiblat, tapi tidak tepat ya lurus kepada kiblat. Maka apakah sholatnya diterima? Maka para ulama menjelaskan jika seseorang itu tinggal di luar kota Mekah, yang tentunya akan menyulitkan dia untuk sholat benar-benar menghadap lurus ya ke arah kiblat, maka yang seperti ini dibolehkan hanya sekedar dia mengarahkan dirinya menuju kepada kiblat. Ya, mungkin sedikit bergeser ke kanan atau ke kiri sedikit, ya, tapi di situ dia sudah mengarahkan dirinya tepat ya menuju kepada kiblat. Ya, meskipun ditarik garis lurus itu tidak benar-benar lurus mengarah kepada kiblat, maka ini dibolehkan dan ini sah sholatnya. Berbeda dengan keadaan orang yang tinggal di kota Mekah yang sangat mampu untuk menentukan arah kiblat itu secara sempurna, maka dia benar-benar harus ya mengarah menuju kepada kiblat, ya benar-benar lurus ya menuju kepada arah kiblat yaitu Ka'bah. Nah, ini adalah keadaan orang yang tinggal di kota Mekah dan keadaan orang yang tinggal di luar kota Mekah dalam kaitannya dengan menghadap kiblat. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-9 dari syarat-syarat sahnya salat adalah an-niyah, yaitu niat. Dan niat ini mahalluhal qalbu, tempatnya itu di hati. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu selalu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya pada tiap-tiap manusia itu dia akan mendapatkan apa yang sesuai dengan yang dia niatkan. Wal muradu bin niyati huna, kata Syekh Abdul Razak, dan yang dimaksud dengan niat di sini ai allati yatamayyazu bihal amal, yaitu niat yang bisa membedakan amal. Famal ladzi yumayyizu salata dhuhri an salatil asri, dan apa yang bisa membedakan salat zuhur dari salat asar, wa mal ladzi yumayyizu salatal fardhi an salatin nafal, dan apa yang bisa membedakan sholat fardu, sholat yang wajib dari sholat yang sunnah, illa maqama fil qalbi bin niyatin, kecuali apa yang telah ya ditegakkan dalam hatinya berupa niatnya. Jadi niat itu bisa ya fungsinya untuk membedakan antara sholat yang wajib, apa sholat yang sunnah dia kerjakan. Apakah sholat ini sama-sama 4 rakaat, apakah sholat ini sholat zuhur ataukah sholat asar. Itu yang menentukan adalah niat yang ada dalam hati. Ya, dan niat yang ada dalam hati ini tidak perlu dilafatkan dengan lisan, ya, karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkan akan hal ini, ya. Dan siapa saja yang meyakini bahwa talafut, ya, melafatkan niat dengan lisan itu merupakan bagian daripada niat, ya, atau bagian daripada sholat itu sendiri, maka ini adalah perkara yang bid'ah, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan bukan termasuk ajaran Nabi. Ya, namun ada sebagian ulama yang membolehkan untuk talafut niat, mengucapkan niat dengan lisan itu hanya untuk membantu niat hati ini untuk benar-benar menghadirkan hati untuk melakukan sholat tersebut. Tapi wallahu a'lam, ya, jika saya pribadi lebih baik kita hindari pelafatan niat dengan lisan, karena kalau itu memang sesuatu yang benar-benar sangat diperlukan dalam agama,
tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu telah menjelaskannya. Wa khairal alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Syekh Abdul Razak mengatakan wa talaffuz biha bid'atun, dan melafadzkan niat dengan lisan itu termasuk bentuk kebid'ahan. Walaysa alaihi amalun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia bukan termasuk amalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala amalu sahabatihil kiram, dan bukan termasuk amalnya para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum. Wa ma yaf'aluhu ba'dun nasi idza qama lis-salati jahara bin niyati qailan nawaitu an usalliya salatal asri arba'a raka'atin fi makani kadza wa kadza. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, ya, dan apa yang sebagian manusia mengerjakannya, ya, ketika dia mengerjakan salat, dia menjaharkan niat, ya, dia mengeraskan atau melafadzkan niat dengan mengucapkan nawaitu, aku, ya, berniat untuk melakukan sholat asar 4 rakaat di tempat ini dan seterusnya. Maka kata Syekh Abdul Razak, hadza bid'atun, ini adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Laisa alaihi amalun Nabi SAW, bukan termasuk amal yang dilakukan oleh Nabi, wala amalu sahabatihil kiram, dan tidak pula dilakukan oleh para sahabatnya yang mulia. Wal bid'ah kulluha, kata Syekh, dan perkara-perkara bid'ah itu semuanya yu'zarul mar'u, ya, seseorang itu akan apa namanya, ditulis, ya, dicatat dia melakukan dosa atas bid'ah tersebut, wala yu'jar, dan tidak diberi pahala. Ya, li'annal ajra marbutun bil ittiba', karena yang namanya pahala itu erat kaitannya dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, la bil ibtida' wal ihdath fi dinillah. Tidak erat kaitannya dengan perkara-perkara yang diada-adakan dan perkara-perkara baru yang dimunculkan dalam agama Allah tabaraka wa taala. Ya, waqad qala alaihi salatu wassalam, ya, sungguh Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada padanya perintah dari kami, maka amal itu tertolak. Ay mardudun ala sahibihi ghairu maqbulin minhu, yaitu maksudnya adalah tertolak dari pelakunya dan tidak diterima dari amalnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk ad-darsus sabi', pelajaran yang ketujuh berkaitan dengan arkanus shalah, rukun-rukun salat. Insyaallah taala kita akan membacanya pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Ustadz terkait dengan paparan materinya terkait dengan kajian kita yang ke-7 ini. Kepada para peserta kajian dipersilakan untuk bertanya, bisa menulis melalui kolom chat dan kemudian nanti insya Allah akan saya bacakan. Monggo dipersilakan. Sekali lagi kepada para peserta kajian, monggo dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis melalui kolom chat dan kemudian silakan saya bacakan kepada Ustadz. Monggo dipersilakan para peserta.
permisi Ustaz, baru saja ada pertanyaan masuk, Ya, dari Airlando Kreatif. "Assalamualaikum Ustadz, ana mau bertanya, bolehkah membaca doa pada saat sujud dan tasyahud akhir menggunakan bahasa Indonesia? Jazakallahu khair." iya. Monggo. Pertanyaan, bolehkah ketika seseorang sujud ya, dalam sholatnya dia berdoa kepada Allah dengan menyebut eh, dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau seandainya dia tidak mampu untuk mengucapkan permintaannya dengan bahasa Arab, ya, maka Allah alam ya dia diperbolehkan untuk menyebutkan permintaannya dengan bahasa Indonesia. Karena Nabi SAW mengatakan dalam dalam hadis ya mengenai keutamaan berdoa di sujud ya, di dalam sujud itu Nabi hanya mengatakan fa'aktsirud doa, perbanyaklah oleh kalian berdoa. Ya, Nabi tidak menetapkan atau menentukan bahwa doa itu harus dengan berbahasa Arab. Ya, artinya apapun yang diminta oleh seorang hamba ya maka hendaklah dia ucapkan di dalam sujud tersebut. Namun sebagian ulama mengatakan ya bahwa doa yang dipanjatkan dalam sujud itu hendaklah dia berbahasa Arab ya, hendaklah dia berbahasa Arab. Oleh karena itu saya anjurkan jika Anda memiliki keinginan-keinginan tertentu ya, hajat-hajat keperluan, maka hendaklah Anda ya tanyakan kepada orang yang mungkin bisa mengajarkan Anda ya bacaan-bacaan doa yang berbahasa Arab ya untuk Anda hafalkan kemudian Anda baca di dalam sujud Anda dengan bahasa Arab. Itu lebih lebih selamat ya, tentunya lebih selamat. Meskipun wallahu alam kalau memang sangat terpaksa dia tidak mampu untuk berdoa dengan bahasa Arab ya silakan saja dia berdoa dengan bahasa yang dia mampu ya wallahu alam bishawab. Namun itu tidak akan menjadikan sholatnya sebagai sholat yang tidak atau sholatnya tetap tidak batal gitu ya. Sholatnya tetap sah, tidak batal karena Nabi menyebutkan perbanyak doa. Sedangkan doa itu apa saja kan? Dari perkataan-perkataan yang diinginkan oleh manusia dalam berdoa tersebut. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas tanggapannya. Mohon izin membacakan pertanyaan yang lain dari Surabaya Mengaji. Mohon nasihatnya Ustadz untuk tips-tips berbuat ihsan kepada istri dan tips bersabar pada istri. Jazakumullah khairan Ustadz. Iya. Nabi SAW itu pernah mengatakan ya, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqah. Iman yang paling sempurna ya, akmal mukminina, orang-orang beriman yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istri-istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya terdapat keutamaan yang sangat tinggi ketika seorang suami itu mampu bersabar dari kekurangan-kekurangan istrinya. Dan bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan apa yang disabdakan Nabi SAW. La yufrik mu'minun mu'minatan. Jangan seorang mukmin laki-laki, maksudnya suami, itu mencela mukminah atau istrinya. Jangan mencela istrinya. In kariha minhu syai'an, in kariha minha syai'an, radiya minha akhar. Kalau dia membenci sesuatu dari istrinya, maka tentu dia akan ridho, senang dengan sesuatu yang lain pada diri istrinya. Nah, ini salah satu pelajaran besar bagi kita. Jika kita mendapati ada kekurangan pada diri istri kita yang membuat kita tidak senang kepadanya, maka hendaklah kita ingat kembali apa hal-hal yang kita sukai pada diri istri kita ini. Ya, kecuali kalau istri kita melakukan perkara-perkara yang ya mengandung maksiat ya, perkara-perkara yang mengandung nusyuz ya, ada kedurhakaan kepada suami ya, terutama pada perkara-perkara besar. Kalau perkara-perkara kecil misalnya suami minta tolong sesuatu kemudian istri tidak mau mungkin karena capek dan semacam, maka ini satu hal yang perlu untuk dimaklumi ya, perlu untuk diberikan maaf dan uzur kepadanya ya. Tapi kalau seandainya perkara besar semisal disuruh sholat tidak mau sholat ya, kemudian ya dilakukan apa namanya oleh si istri ini, dia melakukan sesuatu yang ya dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini seorang suami boleh untuk mengambil ketegasan. Tapi jika kekurangan-kekurangan itu hanya kekurangan-kekurangan yang bisa dimaklumi ya sebagai manusia wajar
ada kekurangan-kekurangan, maka hendaklah dia mengingat kebaikan-kebaikan istri. Ya. Ketika misalnya dia jengkel dengan istrinya, ingat bahwa istrimu adalah orang yang telah Allah jadikan sebagai sarana untuk menyelamatkan syahwatmu dari perkara yang haram. Ya, melalui istrimu engkau akan mendapatkan keturunan, Melalui istrimu engkau mendapatkan ya ketenangan, ketentraman pada saat engkau dalam keadaan membutuhkan ketentraman darinya. Ya, karena istrimu ya engkau terbantukan untuk mendidik anak-anakmu, ya, engkau terbantukan berkenaan dengan urusan-urusan duniamu dan seterusnya dari kebaikan-kebaikannya. Maka dengan kita terus memunculkan kebaikan-kebaikan itu, fa insyaallah dengan itu dia akan mudah untuk memberikan ya istilahnya maaf, mudah bersabar atas kekurangan-kekurangan istri yang bisa ditoleransi tersebut. Ya, kemudian yang berikutnya ya sering-sering memohon pertolongan kepada Allah ya untuk menjadi pemimpin yang baik, untuk memimpin keluarganya di dalam kebaikan, serta jangan lupa untuk mendoakan istri dan keluarganya untuk selalu ya menjadi keluarga yang baik, ya, keluarga yang diinginkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doanya para ibadur rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, ya hablana berikanlah kepada kami ya Rabbana hablana min azwajina dari ya istri-istri kami wa dzurriyyatina dan anak keturunan kami qurrata a'yun ya sebagai penyejuk mata ya penyejuk pandangan kami. Dan seorang mukmin itu akan merasakan kesejukan ketika dia melihat istri dan anak-anaknya yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia banyak berdoa, memohon kepada Allah ya untuk bersabar dalam menghadapi kekurangan istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mohon izin membacakan kembali pertanyaan yang lain Ustadz. Bismillah. Ustadz, mohon pencerahannya bagaimana dengan istri yang mempunyai suami yang tidak pernah melaksanakan sholat. Kekhawatiran kedua berpengaruh pada akidah akhlak anak-anak karena orang tua adalah sebaik-baik tauladan. Jazakallahu khairan katsira. Monggo Ustadz. Iya. Jika suami ya tidak pernah melaksanakan sholat, ini diperinci ya. Apakah dia meninggalkan sholat sama sekali, ataukah dia sholatnya bolong-bolong? Ya, dia misalnya dalam satu hari dia tidak sholat 5 waktu secara keseluruhan, tapi mungkin dia sholat beberapa waktu saja, sebagian waktu dia tinggalkan. Dan itu terkadang seperti itu, terkadang besoknya dia bisa sempurnakan sholat 5 waktu, kemudian besoknya lagi dia bolong-bolong lagi dan seterusnya. Kalau keadaan seperti ini, maka para ulama masih menyebutkan keadaan orang ini masih dalam keadaan muslim. Ya, meskipun ini dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ya, berbeda dengan orang itu jika meninggalkan sholat sama sekali. Dia tidak pernah sholat sama sekali, maka dengan waktu yang sangat lama ya tentunya, bertahun-tahun dia sholat tidak pernah sholat sama sekali misalnya, maka orang seperti ini sebagian ulama menyebutkan dia telah kafir. Meskipun dia masih meyakini bahwa sholat itu adalah kewajiban untuknya. Kalau kondisi yang kedua seperti ini, maka ya seorang istri layak untuk bercerai dengan suami yang demikian, ya karena suaminya bisa terjerumus ke dalam kekufuran, ya dan ini sangat berbahaya. Nah, saran saya bagi seorang istri yang mendapati suaminya dalam kondisi dia meninggalkan sholat atau meremehkan sholat, maka dinasihati suaminya. Ya, kalau kondisinya masih belum terlalu parah sehingga belum membuat dia ya benar-benar dinyatakan ya keluar dari agama Islam karena banyak meninggalkan sholat, dinasehati dengan baik ya, berikan gambaran ya bahwasanya sholat itu adalah perkara yang wajib, kalau ditinggalkan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kekufuran ya. Maka diterangkan dengan demikian. Kemudian yang berikutnya juga ya perbanyak mendoakan ya suaminya agar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sampaikan pula kepada suami bahwasanya orang tua itu adalah teladan yang akan diikuti oleh anak-anaknya. Kalau seorang suami yang merupakan bapak sekaligus pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga itu tidak melakukan sholat, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala,
tidak memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ini adalah bentuk keteladanan yang buruk bagi keluarganya, ya. Sehingga tidak tidak menjadikan sebab dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mohon izin membacakan pertanyaan yang lain, Ustadz. Ya. Bismillah. Ustadz, mohon pencerahannya. Bagaimana jika dalam perkuliahan kita diwajibkan mengambil atau mempelajari filsafat? Kemudian, saat sesi diskusi, kita ingin bertanya dan ikut diskusi. Apakah hal itu diperkenankan, Ustadz? Monggo, Iya. Ustadz. Ilmu filsafat ini salah satu ilmu yang sangat dibenci oleh para ulama, ya. Ilmu yang sia-sia menurut para ulama, karena ilmu ini jika dia dijadikan sebagai sarana untuk memahami agama, maka akan semakin sesat orang itu dari kebenaran, ya. Namun kalau ilmu filsafat murni ini pun juga lebih baik dijauhi, tidak dipelajari, karena di situ terkandung beberapa metode-metode yang dijelaskan oleh para pemikir-pemikir kafir yang tentunya akan banyak bertentangan dengan agama. Namun kalau seandainya diwajibkan dalam sebuah perkuliahan, misalnya wajib untuk belajar filsafat, maka niatkan saja belajar filsafat ini untuk mengenal keburukan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para salaf, araftu syarra lisyarri walakin litawaqi. Aku mengenal keburukan itu bukan untuk meyakini atau menjalankan keburukan tersebut, akan tetapi agar supaya aku bisa berhati-hati darinya. Waman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Siapa yang dia tidak mengenal keburukan dari kebaikan, maka dia akan bisa terjerumus ke dalamnya. Ya, terus kemudian kalau seandainya dibuka sesi diskusi, kita ingin bertanya dan ikut diskusi, apakah dibolehkan? Kalau itu maksudnya adalah dengan tujuan untuk bisa memberikan bantahan atau istilahnya itu bisa memberikan pencerahan kepada orang yang belajar filsafat ini untuk mengetahui bahwasanya filsafat itu adalah ilmu yang buruk menurut syariat agama Islam, maka boleh. Ya, tapi kalau sekedar hanya untuk diskusi, untuk menikmati dalam tanda kutip ketika belajar filsafat dengan diskusi tersebut, maka haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Ya, saran saya kalau sebisa mungkin Anda tidak mempelajarinya, maka ini yang lebih baik, karena terkadang ilmu yang menyimpang itu bisa membuat adanya pengaruh-pengaruh buruk dalam hati manusia. Ya, dan termasuk diantaranya adalah ilmu filsafat ini, dan sudah terbukti banyak sekali orang-orang itu yang tersesat karena filsafat. Orang itu ketika dia menjadikan filsafat sebagai ilmu yang dia pelajari, yang kemudian dia gandrungi, dia sukai berkenaan dengan ilmu ini, maka akan membuat dia itu tidak mengagungkan lagi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dia hanya mengagungkan cara-cara berpikir, logika-logika yang pendek, logika yang terbatas dari pemikiran-pemikiran manusia, serta hanya mengumpulkan dari pendapat-pendapat manusia yang semua itu sama sekali tidak memberikan manfaat apapun di dalam kehidupannya. Justru akan semakin membuat orang itu bingung. Apalagi filsafat ini kemudian dibawa ke dalam ranah belajar agama. Ini sangat berbahaya. Ya, ada orang itu yang mungkin dulu belajar filsafat, tapi dia tidak belajar filsafat mengenai teologi, tapi filsafat umum misalnya. Nah, ketika dia belajar ilmu agama, kadang-kadang penyakit ilmu filsafat yang menempel pada pikirannya itu akan tetap dia bawa sebagai metodologi untuk dia memahami agama ini. Maka jadinya akan buruk, jadinya akan menyesatkan, dan ini berbahaya. Oleh karena itu sebisa mungkin dia tinggalkan, kalau tidak bisa dia ikuti, tapi tidak perlu untuk diperdalam, atau mungkin kalau seandainya dia bisa mencari tempat duduk yang jauh sehingga dia bisa tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen ini berkenaan dengan filsafat, maka itu lebih baik. Karena dulu Muhammad bin Sirin rahimahullah, ketika beliau ditemui oleh dua orang Mu'tazilah itu adalah orang-orang yang lebih menggunakan logika dan akal, lebih diutamakan daripada dalil. Maka pada saat itu Mu'tazilah ini ingin membacakan ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi kepada Muhammad bin Sirin. Maka Muhammad bin Sirin mengatakan, saya tidak
tidak berkenan untuk mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang kau baca. Maka kemudian Muhammad bin Sirin mengatakan, aku yang meninggalkan majelis ini ataukah kalian yang meninggalkannya? Maka mereka pun meninggalkannya. Nah, kemudian ada salah seorang kawannya mengatakan, bagaimana kau menolak ya akan dibacakan Al-Quran atau hadis Nabi kepadamu? Maka Muhammad bin Sirin mengatakan, ya, al-qalbu dhaifun, hati itu lemah, wasyubahu qattafah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Ya, artinya kalau hati itu dalam kondisi lemah, kemudian syubhat itu menyambar hatinya, maka di situ hati itu akan terkontaminasi dengan syubhat ini, ya, sehingga dia akan meragukan apa yang sudah dia yakini sebelumnya dari keimanannya terhadap agama ini. Nah, maka dalam kaitannya dengan menjaga agama, maka seseorang jangan bermudah-mudahan untuk mendengarkan hal-hal yang bisa merusak keyakinannya dan keimanannya kepada apa yang telah dijelaskan oleh agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan lagi Ustadz. Ustadz, menyambung pertanyaan sebelumnya tentang suami yang tidak pernah sholat, apakah istri termasuk ke dalam kategori mukmin yang telah berzina jika tetap bersuamikan beliau tersebut sebelum beliau sholat atau bercerai dengan beliau? Monggo Iya, Ustadz. kalau kondisinya dia tidak sholat sama sekali, ya, tidak sholat sama sekali, maka yang terbaik adalah istri tidak perlu mempertahankan kehidupan rumah tangga dengannya. Ya, kecuali kalau kemudian si istri mengatakan, ya, aku akan minta cerai kepadamu jika kamu tidak mau sholat. Tapi kalau kemudian setelah itu si suami kemudian mau mengerjakan sholat, ya maka pertahankan saja. Ya, jadi seperti itu, ya. Karena keadaan seseorang yang meninggalkan sholat ini sangat berbahaya. Ya. Kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahum, ya, al-ahdu bainana wa bainal kufri wa syirki tarkus shalah. Atau kama qala sallallahu. Jadi perjanjian antara kita, ya, dengan mereka, al-ahdu bainana wa bainahum, ya, tarkus shalah. Itu berkaitan dengan sholat. Ya, barang siapa yang meninggalkannya, faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat itu maka dia telah kafir. Artinya meninggalkan sholat secara keseluruhan dengan waktu yang lama tentunya. Ya, kalau seandainya si istri tetap terus-menerus bersama si suami dalam kondisi seperti ini, ya dikhawatirkan begitu, ya dikhawatirkan akan terjadi, ya, perbuatan zina karena suaminya telah mengarah kepada kekufuran. Ya, cuman saran saya seperti itu, ya, berikan peringatan kepada suaminya, ya, untuk dia melaksanakan sholat. Kalau dia tidak mau melaksanakan sholat, nah, maka ancam dia untuk bercerai dengannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk Ustadz. Ini ada satu pertanyaan tadi yang terlewati Ustadz. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana sikap kita kalau istri mau mencarikan istri yang solehah supaya suami terurus dan mendapatkan hak-haknya? Maksudnya ini istri mencarikan istri yang baru gitu ya, istri yang lain gitu ya, untuk suaminya. Gitu. Oke, saya rasa demikian Ustadz. Sikap kita ini siapa di sini? Iya. Bagaimana sikap kita kalau istri mau mencarikan istri yang salihah supaya suami terurus dan mendapatkan hak-haknya? Kita ini siapa? Anaknya kah atau saudaranya kah atau siapa gitu ya? Ini perlu dijelaskan ini. Ya, kalau sikap kita misalnya kita bukan termasuk dari keluarga itu, ya sikap kita ya dukung saja gitu ya. Kita dukung saja, wong itu amal saleh ya. Seorang istri mungkin dia tidak bisa memenuhi hak-hak suaminya secara utuh, kemudian si istri ini punya inisiatif untuk menikahkan suaminya dengan wanita yang lain misalnya, yang mungkin lebih mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya, ya, agar supaya terbantukan dia ini supaya yang lain bisa memenuhi hak suaminya dengan baik. Nah, maka ini satu amal soleh ya, sesuatu yang baik gitu. Nah, sikap kita ya kita dukung, ya kita dukung. Jadi seperti itu. Jangan kemudian malah gembosi ya. Ada sebagian orang, kamu kok begitunya sama suamimu misalnya gitu.
kamu ini ya baik ya, ini cukup sama suami begini. Padahal si istri ingin melakukan amal soleh, mungkin ada hak suami yang belum mampu dia penuhi. Ya mungkin ada sesuatu hal ya misalnya ya hak suami yang paling mendasar primer misalnya mengenai jima, hubungan biologis yang mungkin tidak tercukupi dengan istrinya tersebut. Kemudian agar supaya hubungan kebutuhan biologis suami ini terpenuhi supaya tidak berzina, maka istri yang pertama ini menginginkan suaminya untuk menikah lagi, mungkin dengan syarat pokoknya aku yang nyari mas misalnya gitu. Ya, ini hal yang baik ya, hal yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Ya. Jangan kemudian malah jadi orang yang gembosi di situ. Nah, ini tidak boleh. Ya kalau sekedar hanya nasihat, apakah mampu suamimu nanti untuk memenuhi hak-hak istri yang lebih daripada satu, mungkin ini tidak ada masalah. Ya, tapi kalau seandainya si istri tadi mengatakan bahwa ya demi untuk mendapatkan keridhaan suami, untuk mendapatkan keridhaan Allah, ya dia akan bersabar untuk misalnya berbagi ya suami kepada yang lain dengan jalan yang halal, maka insya Allah ini termasuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah yang besar. Ya. Jangan kemudian dilemahkan semangat wanita seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Tadi pengirim menyambung Ustadz. Jadi yang dimaksud dengan kita itu adalah suami, Ustadz, sebagai seorang suami. Oh, sebagai Bagaimana? seorang suami. Ya alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Kalau memang suami mampu ya, memang suami mampu untuk menambah ya kuota istrinya, tidak ada masalah. Ya kan suami itu kan punya hak 4 gitu. Kalau tadi masih 1 berarti masih ada sisa 3 slotnya, gitu ya. Jadi kalau ditambahkan lagi istri meminta suaminya untuk menikah dengan seorang akhwat misalnya ya, mungkin dengan alasan supaya bisa terpenuhi hak-hak suami, ya masya Allah berarti ini istri-istri solihah sekali, ya. Jadi silakan ya itu kembali kepada suami ya bagaimana suami. Kalau suami merasa cukup dengan istri yang satu ini, masya Allah ya sudah tidak masalah. Tapi kalau seandainya suami menginginkan untuk mengambil hak tersebut ya ahlan wa sahlan ya, satu hal yang baik gitu. Ya jangan kemudian menolaknya. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang lain yang mungkin dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemudorotan. Seperti misalnya suami melihat kemampuan dia tidak mampu untuk memiliki istri lebih daripada 1 misalnya. Entah nanti khawatir ya karena ada sesuatu hal dia khawatir tidak bisa berlaku adil dalam memberikan nafkah atau memberikan jatah bermalamnya gitu ya. Nah, maka jangan coba-coba untuk berbuat nekat melakukan itu. Tapi kalau semisal dia memiliki kemampuan, ya ahlan wa sahlan, silakan kembali kepada keadaan suami. Kalau keadaan suami sangat membutuhkan memiliki istri lagi, ya sampai pada taraf wajib misalnya, ya silakan ambil kesempatan ini. Ya, tapi kalau hanya sekedar sunnah itu pilihan. Ya, kalau sifatnya keadaannya seperti tadi ya dalam kondisi belum mampu, maka dikhawatirkan kalau dia memaksakan diri, maka justru akan terjerumus ke dalam perkara yang haram ya, menzalimi kepada istri-istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih. Ini ada mungkin pertanyaan terakhir Ustadz. Bismillah. Ya. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, mau izin bertanya. Kalau sakit dan melakukan sholat dalam keadaan berbaring dan kaki tidak tertutup kain, apakah sholatnya Ustadz? Maaf, apakah sholatnya sah Ustadz? Iya, kalau dia sholat tidak bisa berdiri, okay. Ya, terus kemudian dalam keadaan berbaring dan tertulis kaki tidak tertutup kain. kaki tidak tertutup kain, artinya kakinya terbuka ya, auratnya ya. Dan saya dapat info juga yang bertanya akhwat Ustaz. Perempuan ya, artinya auratnya terbuka. Jadi gini, kalau kondisinya dia sakit, ya kemudian tidak ada orang yang membantu dia, ya untuk menutupkan aurat dengan sempurna, sedangkan dia tidak mampu untuk menutupi badannya ya dengan sempurna auratnya ini, ya maka ini uzur syar'i buat dia. Ya, tapi kalau semisal dia masih mampu menutupkan pakaiannya kepada auratnya,
ya meskipun dia dalam kondisi sakit misalnya, maka dia wajib untuk tetap menutup auratnya. Ya. Ini ada tambahan misalnya ya, dalam kondisi seorang yang sakit ini, ya, dalam kondisi seorang yang sakit ini dia tidak mampu untuk mengganti pakaiannya misalnya, ya, tapi dalam kondisi pakaiannya itu terkena najis, dia tidak sanggup untuk mengganti pakaiannya dan tidak ada orang yang membantu dia dalam mengganti pakaiannya. Maka bagaimana kondisi orang seperti ini kalau dia sudah masuk waktu sholat, ya, apakah dia dibolehkan sholat dalam kondisi seperti ini? Jawabannya boleh, ya, selama hal itu memang tidak menjadikan dia memungkinkan untuk mengganti pakaiannya yang terkena najis tersebut karena sakit yang menahan dia, ya, karena rasa lemas atau kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia terhalangi untuk bisa melakukan aktivitas mengganti pakaiannya tersebut, ya, dan tidak ada orang yang membantunya. Jadi kondisi, ya, kembali kepada kondisi. Kalau kondisinya memang tidak mampu dia melakukan untuk menutup aurat, maka yang seperti ini, ya, tidak mengapa, ya, atau tidak ada orang yang membantunya untuk menutup aurat, maka yang seperti ini tidak mengapa, dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah, ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Jazakallahu khairan. Berhubung adanya keterbatasan durasi, Ustadz, jadi dari kajian kita pada malam hari ini, mungkin tadi merupakan pertanyaan yang terakhir kepada Ustadz. Monggo dipersilakan apabila ada kata-kata penutup untuk kajian kita pada malam hari ini, Ustadz. Monggo. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Kami ucapkan terima kasih dan juga semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kami dan dapat berbuah amal. Kami sampaikan mohon maaf apabila kami ada kesalahan selama jalannya kajian pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.